warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Ismi Faradila dalam kelas bisnis online. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait keuntungan dari bisnis e-commerce. Keuntungan bisnis e-commerce dibagi menjadi 3. Yang pertama, keuntungan bisnis e-commerce bagi perusahaan. Kedua, keuntungan bisnis e-commerce bagi konsumen. Dan yang ketiga, keuntungan bisnis e-commerce bagi pemerintah atau masyarakat. Kemudian pembahasan berikutnya ada terkait dampak negatif bagi bisnis e-commerce. Berikutnya ada pembahasan terkait peranan e-commerce bagi entrepreneurship. Dan yang terakhir ada pembahasan mengenai hambatan dari bisnis e-commerce. Baiklah, daripada kalian penasaran, silahkan simak video pembelajaran kali ini. Semangat belajar dan salam sukses. Pembahasan materi yang pertama yaitu keuntungan e-commerce bagi perusahaan. Yang pertama, memberikan kesempatan pada produsen untuk meningkatkan pemasaran produk. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas di berbagai aktivitas dalam perusahaan. Yang ketiga, mengurangi waktu delay dari pengiriman dan penyimpanan karena antara sistem produksi, pengepakan, penyimpanan, dan distribusi terkoneksi secara online. Yang keempat, mengurangi waktu dan biaya promosi produk. Selanjutnya, keuntungan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, memberikan kesempatan pada konsumen di seluruh belahan dunia untuk menggunakan sebuah produk dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, memberikan konsumen untuk memilih produk yang terbaik, karena pada kesempatan kali ini konsumen bisa memilihnya secara langsung. Yang ketiga, konsumen dan produsen dapat berinteraksi dalam jarak jauh. Selanjutnya, ada keuntungan e-commerce bagi masyarakat dan pemerintah. Keuntungan yang pertama, semakin banyak masyarakat yang beraktivitas secara online, otomatis mengurangi kemacetan jalan dan mereduksi polusi udara. Yang kedua, meningkatkan daya beli dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan produksi atau servis terbaik. Yang ketiga, mengurangi pengangguran karena masyarakat dapat berbisnis tanpa modal yang besar. Yang keempat, meningkatkan kreativitas masyarakat sehingga membantu pemerintah untuk mendorong usaha kecil menengah. Selain keuntungan, dalam bisnis e-commerce ada juga dampak negatif. Di antaranya, adanya kecurangan dan penipuan, adanya pencurian informasi yang sangat rahasia dan berharga, kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan karena gangguan pelayanan. Kemudian adanya pengaksesan ke sumber pihak yang tidak berhak. Kemudian dapat kehilangan kepercayaan dari konsumen. Dan yang terakhir, terjadinya kerugian yang tidak terduga. Selain itu, peranan e-commerce dalam membangun entrepreneurship. Di antaranya, e-commerce dapat memfasilitasi akses pengrajin dan UKM atau usaha kecil menengah. E-commerce memfasilitasi dalam promosi dan pengembangan pariwisata secara global. E-commerce memfasilitasi pemasaran produk pertanian secara global. Berikutnya, e-commerce menyediakan jalan bagi perusahaan di negara miskin untuk masuk ke dalam rantai supply bisnis to bisnis. Dan yang terakhir, e-commerce membantu menyediakan layanan bagi perusahaan di negara berkembang.
Berikutnya ada hambatan dari e-commerce. Istilah hambatan dari e-commerce yang pertama ada sistem penetration. Istilah ini disebut yaitu orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer memaksa melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Hambatan yang kedua ada authorization violation, yaitu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dimiliki seseorang hanya yang berhak mengakses sebuah sistem. Hambatan yang ketiga ada planting. Planting itu memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tetapi belum tentu legal. Kemudian hambatan berikutnya ada communication monitoring, yaitu seseorang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Setelah itu ada hambatan communication tampering, yaitu segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah informasi transaksi di tengah jalan atau membuat sistem server palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela. Hambatan berikutnya ada istilah denial of service, yaitu menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas lainnya. Hambatan yang terakhir ada repudiation, yaitu penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Baiklah, demikian pembahasan video pembelajaran kali ini. Dan setelah pembahasan ada tugas. Tugasnya yaitu kalian disuruh carilah kiat-kiat berbisnis e-commerce yang sukses di YouTube, kemudian salin linknya dan kirim ke Google Classroom. Sekian pembahasan kali ini. Bagaimana video pembelajaran kali ini? Mudah dipahami bukan? Baiklah, di dalam video pembelajaran itu ada tugas. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Petunjuk dari tugas, kamu disuruh mencari kiat sukses dalam membangun bisnis e-commerce di dalam akun YouTube. Kemudian salin link akun YouTube tersebut dan kirim ke Google Classroom. Baik, jika ada yang mau ditanyakan, kalian juga bisa japri melalui nomor WhatsApp saya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.